maksimum. Di game kemarin juga bahkan udah kita lihat juga. Apakah ini akan masih menjadi pilihan yang cukup baik, Prof? Apalagi kalau ngeliat Harit kan minim fleksibel ya. Jadi kalau dibuka di atas ya udah obvious banget ya bakal udah ada di obvious gold lane. di gold lane. Tapi ya lagi-lagi ya syarat. Beatrix itu bisa menghancurkan shield dari Harit secara instan. Dapat tembakan kan pulih kalau nggak Lester Iya. masuk tapi Pak. Dan Bredet slow isi darahnya Beatrix, tapi Harit tidak. Kayak kemarin ya sebenarnya ya, ada Beatrix juga yang muncul lagi ya. Counternya udah banyak sebenarnya. Tapi kalau ngeliat dari band ini masih cukup sama ya, persis malah tanpa adanya perubahan sama sekali. Kalau ngeliat dari defense, mereka tadi first pick langsung ke arah high loss. Tapi kalau untuk sekarang masih dengan high loss. Tapi sekarang kayaknya dari tim Liquid ID mereka udah mulai ngegeser. Boleh sih. Kari langsung diambil. Dan ya, kalau nggak mau Kari mungkin pick yang ketiga ya. Kari. Masih Harit. Wow. Mungkin eksekusinya yang belum manis. Oke. Sehingga mereka mencoba kembali. Moskov kah yang akan dibawakan kembali oleh Wah lagi Gatot Kaca, Muscle of Iron, Bone of Steel, dan Julian. Wah persis sama nih Prof. Oh, mereka punya solusi kayaknya buat goblin nanti. Kita nanti Moskov yang akan dipilih kembali atau Lunox juga. Wah. Karena Masako juga punya power dengan Lunox tapi nanti tinggal bermain dengan physical damage. Tapi kalau misalkan Lunox yang diambil gak ada physical damage, menurutku lagi-lagi di sini harus bermain dengan marksman sih. Ya, Harus main dengan marksman. oke. Ini sama banget bahkan. 60%. 60%-nya sama. Bandnya sama. Ini Bandnya sama. even Saint Lucas atau Bluff sih benar-benar kayak masih berpikir kalau ya udah draft tadi gak ada masalah, Kalau kita emang cuma masih bagus eksekusinya aja. iya. Kalau emang masih Iya. bagus sih ngapain ditukar gitu loh. Nah berarti mungkin romernya yang bakal diganti, bukan Johan yang lebih nantinya bisa makan damage. Oke. Tapi berbeda kali ini gak akan 100% sama karena Moskov dari Masako-nya ditutup. Iya, karena kehadiran dari Spirit of Destruction yang Masako ini loh yang ganggu. Nanti kalau lagi di teamfight tiba-tiba dia datang, dia join teamfight ke deliver damage, front to back pun bakal dijalankan. Dan itu yang menjadi game changer tadi. Valentina juga di-ban, Matilda juga di-ban. Widdy kayaknya gak dikasih nih untuk hero-hero yang bisa rotasi cepat ya, terutama ke gold lane. Yap. Kalau bicara tentang romer sebenarnya juga masih banyak banget ya potensial terbuka. Seperti yang punya power counter initiate kayak Grok. Bahkan Igit pun sekarang masih bisa jadi pilihan. Sementara dari Geekfam mereka bakal tutup cownya terlebih dahulu. Aku bisa edit sih sebenarnya, karena buat teamfight panjang juga kan. Apalagi di late game-nya nanti ketika dia menggunakan Prime Red, dia bakal jadi kayak Ini ternyata. bakal jadi alternatif marksman karena biar bisa nge-deliver damage ke Hylos juga kan. Tapi Aramis ternyata diambil karena Valentinanya juga di ban. Sehingga untuk sekarang pertanyaanku berubah nih buat Masako. Bukan ke Cloud, bukan ke Kari, mau ambil Melissa nggak? Melissa? Melissa Atau- bagus banget buat lawan Aramis soalnya. Ixia? Iya, tapi ada Nolan, ada Harit, kayaknya bukan opsi yang bagus sih untuk langsung ke belakang. Sementara dengan Go Away, dia tuh bakal nge-deny juga hero kayak Nolan yang bisa langsung flank ke belakang. Yap. Dan Gatot Kaca menjadi hero ke-51 dari Maloiski. Wow. Dari total 125 hero yang ada di Mobile Legends. Setengahnya dia udah cobain menjadi roamer. Setengahnya. Setengahnya ya. Tapi ternyata tetap di Cloud, Pak Belum. Dia nggak mau Melissa, dia mau yang lebih pasti aja buat ngilangin Nether Realm-nya. Oke. Dan last pick untuk berada di area roam. Minotaur bisa jadi pilihan sekarang. Minotaur, Tigreal, Bahkan Grok Edit juga masih terbuka. kayaknya aku lebih suka ini sih lagi ya. Aha. Untuk bisa menangin fight di late game-nya. Karena Prime Operation ini akan ngebuat fight-nya bakal makin lebih panjang juga, damage yang di-deliver juga akan menyakitkan dari Winnie. Oke. Dan last pick dari Carmilla. Oke. Wow. Mereka tahu dengan permainan kumpul tadi yang udah mereka hadapi di game yang pertama ya udah. Sekalian aja udah. Iya. Ini kombonya tapi mengerikan juga sih kalau dipikir-pikir ya. Curse of Blood, Penalty Zone, lalu ada Ghostbuster juga. Yang semakin banyak hero-hero berdempet tentu akan semakin menguntungkan. Yep. Apakah Carmilla adalah jawaban yang tepat? Dan akan kita saksikan bagaimana eksekusinya karena terbukti tadi Gipam memiliki komposisi yang sangat-sangat solid sekali sehingga membuat mereka benar-benar strong banget untuk teamfight panjangnya. Tapi Purify yang dibawakan, mereka nggak mau kena heavy CC-nya lagi sih. Ya, karena controllability-nya gede banget ya dari Game 5 itu sendiri ya. Dan eksekusi yang akan juga menentukan bagaimana game kedua ini akan berjalan. Akankah poin penuh diamankan oleh Geek Fam atau tim Liquid ID yang sudah punya
satu buah jawaban untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke, kalau begitu kira-kira game yang kedua akan menjadi milik Geekfam atau tim Liquid ID? Oke, kalau begitu sekali lagi Piala Arena, mana suaranya? Alright, dan ini dia antisipasi yang mungkin bisa dilakukan sama tim Liquid ID ini. Perubahan apa dari segi gameplay yang harusnya ditanggulangin untuk bertemu dengan adanya Gatot Kaca kayak gini, Prof? Ya, itu tadi jawaban dari Carmillanya ya. Kayaknya mereka emang mau team fight dengan durasi yang cukup panjang, apalagi dengan adanya steal dari Widdy dan Carmilla dengan pasifnya juga. Karena dia bisa memanfaatkan bagaimana pencurian dari physical defense agar nanti Widdy bisa bertahan lebih lama lagi. Karena tadi pas jauh head shieldnya ternyata tetap tembus, tetap bisa hilang seketika. Buat sekarang harusnya udah mulai kejawab nih dengan adanya Carmilla. Apalagi Wilderness Blessing, dia akan coba untuk menangin rotasi melawan Baloyski, dan itu dia Widdy dengan heal-nya. Dan itu yang ngebuat Baloyski jadi harus lebih berhati-hati loh. Jangan sampai terlalu lama adu pop sama Widdy, karena Widdy akan terus recover HP-nya. Yep. Enak banget pastinya buat adu pop, apalagi ada bala bantuan juga dari skill-nya. Sementara kali ini masih cukup terpantau adem di area top lane, udah saling berbagi juga dari segi experience-nya. Sementara Vincent mendapatkan kata Jackrem. Dan Yeski yang bisa kan dia selamat tidak? Karena tertinggal dirinya tadi, terlambat sepersekian detik membuat dirinya pun menghilang. Wow, early ya, yang lagi-lagi Geekfam kita tahu bagaimana power dari Julian, bro. Iya, dia bisa jadi sebagai pengganti mid laner ya, karena dia bisa jalan, ngasih damage yang tinggi, apalagi hanya bermodalkan level yang ketiga. Tapi dengan tumbangnya tadi Yeskiel ini menjadi sinyal kalau misalkan tim Liquid ID harus hati-hati dalam team fight turtle-nya, karena ada kemungkinan loh kalau Yeskiel nggak bakal dapetin Netherrealm. Dan juga ya tadi targeting yang dilakukan sama Fabian, sementara Aboy masih belum optimal juga, sementara Widdy ini yang udah saling bertemu dengan Baloyski berkali-kali nggak bisa berbuat banyak, ya dia tinggal nunggu team fight sih harusnya untuk Widdy sendiri. Bukan EXP-nya tapi dari Yeskiel ya. Aha. Dia benar-benar kayak satu lagi untuk dapetin level yang keempat, dan itu dia Netherrealm. Mungkin tim fight akan dijalankan saat lagi. Yap, sementara sekarang mereka semua sudah mulai menampakkan wujudnya untuk bisa mendapatkan karakter turtle yang pertama. Oke, masih di reset sih harusnya ya, tapi The Battle of Retribution akan segera kita lihat bagaimana turtle-nya udah mau ditarik lagi. Yap, dan sekarang ada satu penalti zone tadi seperti yang dimiliki oleh Aaron, langsung saja menangkap ke arah Vincent. Namun tadi Netherrealm sudah langsung dikeluarkan pula Patron ke dia, langsung mengarah ke arah Fabian, tapi Fabian pun masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Malah untuk sekarang Baloyski menjadi korban di dalam tertutup, tapi Fabian malah mendapatkan ganjaran, dan juga Baloy mendapatkan satu poin di tempat Veldora pun merasakan hal yang sama. Itu dia, satu buah ring of punishment-nya juga efek slow yang diberikan membuat dari Yeskiel pun terpegang sampai akhirnya Geekfam. Mereka dapetin keuntungan yang banyak banget, mereka dapetin point kill terhadap sang jungler, dapetin lagi karakter turtle-nya. Dan retribution dari Vincent yang kalkulasinya bagus banget, bro. Dan itu semua terjadi karena double revitalize, double problem. Ini udah pasti si double heal juga. Widdy harus cepat mungkin menyelesaikan dominance ice-nya agar heal yang didapatkan dari revitalize tidak maksimal. Curse of Blood juga harus on point karena kita tahu tadi dempet banget untuk team fight-nya. Tapi memang masih belum ada damage yang bisa deliver. Dan untuk tim Liquid ID, mereka langsung ketinggalan 2000 gold. Lagi. High loss, Gatot Kaca. Strong banget untuk tim fight. Waduh, ketahuan Widdy, dan ini akan menjadi satu hal yang mungkin cukup buruk untuk Aran ya. Kenapa? Karena tadi Aran bisa dibilang berkorban selalu loh untuk bisa mendorong lah dari pergerakan Vincent, tapi barusan terlihat purple buff-nya diambil dan diamankan oleh Fabian. Yap, walaupun memang udah disadari juga ya, ada Veldora di situ yang langsung bergerak. Namun memang tidak bisa ditahan lagi kepergian dari purple buff yang akhirnya jatuh ke tangan dari Fabian sementara di arah bawah. Oke, ada pergerakan yang sudah dilakukan BMI. Mundur terlebih dahulu dengan dihilangkannya satu wave minion tadi. Oke, dan juga sementara dari Aaron Shiki ini udah mulai jadi target selanjutnya nih untuk Geekfam. Tapi ada Widdy yang sudah siap siaga juga untuk langsung backup di area tersebut sambil menunggu ke arah turtle yang akan Ini Masako dari pemilihan itemnya lumayan bijak sih. Dia udah ngeliat gitu loh, kalau di turtle yang pertama tuh menang dari Geekfam. Dia langsung bikin Demon Hunter Sword. Biasanya kita tahu lah, semua sekarang masih corruption side dulu, baru Demon Hunter Sword nanti belakangan. biasanya corruption ya item pertama. Tapi ternyata conditional build yang dilakukan juga oleh Masako.
Dan barusan ESL udah langsung ke-trigger dari satu purifying pertempuran. Harusnya akan terjadi. Di mana tuh sekarang? Telah terjadi satu lompatan bagi Vader. Mereka melawan dua pertempuran dengan adanya Nedorem tadi. Belum ada Zaman Force yang bisa menciptakan satu point kill. Namun Fabian harus mengukur jauh banget ke area belakang dan Baloy. Menjadi satu orang yang membuat pergerakan Widi pun menghilang. Tapi Veldora dikejar habis-habisan. Wah, ini control ability yang memang juga tadi diperlihatkan. Bagaimana? Tidak bisa bergerak. Pemain-pemain tim Liquid ID sampai akhirnya juga mereka harus kehilangan player Fabian. Fabian! Hati-hati dengan objektif, jangan dibiarkan sendirian karena Fabian bisa mencuri objektif apapun. Keuntungan yang berlimpah tadi dari Geek Farm dengan memenangkan point kill dan team fight. Mereka sadar kalau lawannya adalah Carmilla. Makanya Aboy dan Vincent itu gak mau deket-deket sama Baloyski dan Veldora. Mereka cuma sharing untuk revitalisasi berdua. Agar nanti damage yang diberikan dari Curse of Blood-nya Widi itu gak bakal kena damage dealer utama mereka, yaitu adalah Vincent dan Aboy. Blood Wings di tangan dari Vincent. The Way menuju ke arah dari Banner of Heaven. Sementara untuk dua Thunderbolt inilah yang nanti akan membuat Veldora dan Baloyski bertahan hidup. Hybrid defense yang akan mereka memanfaatkan tentunya di mid game, di late game juga. Semakin lama game berjalan, hybrid defense akan semakin banyak pula. Waduh, Baloy pergi lagi. Masih sempat. Baloy. Bentar, crossbow. Masako? Dia habis di Hunter's Sword malah mau Corrosion Cycle Iya, baru Corrosion. Golden Staff kah? Apa coba untuk bikin ke swiftnya aja dulu? Berarti langsung DHS-nya. Kayaknya rugi sih, mending kalau begitu farming aja dulu pakai Corrosion Cycle. Nanti pas Golden Staff baru dia join team fight. Oke. Sementara kali ini kembali tentram, tapi di bawah terjadi adanya keramaian juga. Terlihat untuk bagaimana Baloyski ini masih mencari momentum dan Veldora. Ini tugasnya udah digebukin aja. Ya, hei, apa tahu dia jaga mereka siapa benaran. Tertinggal sendirian, penalti zone yang akan dikeluarkan untuk sekarang dari Aran. Langsung mereka bisa tapi untungnya masih ada Nerolam dan tadi permabulan langsung dikeluarkan pula Hiroshiki mau pergi ke arah mana, tapi Hiroshiki masih berhasil kabur lagi dengan satu flicker yang dia miliki. Dan lihat bagaimana chain CC yang dipertunjukkan oleh Geek Fam. Betul, even pun itu adalah Aran. Tapi memang sulit banget bergerak sampai akhirnya sang bom flicker di-trigger. Wow, ini team fight-nya benar-benar kuat banget loh dari kubu Geek Fam. Dua tanker, satu fires yang membuat lini depan dari Geek Fam benar-benar strong banget, lama banget team fight-nya. Dan itu akan selalu membuat tim Liquid ID kehilangan banyak banget resource yang harusnya mereka miliki. Penalty zone, kesempatan, termasuk juga dengan Zaman Force dari RNG yang selalu pushback. Dan sekarang Fabian hanya menukarkannya dengan objektif, tapi sekali lagi objektifnya belum dikonvert menjadi keuntungan yang berlimpah dari team fight. Karena team fight selalu dimenangkan oleh Geek Farm. Dan mungkin itu yang disadari sama tim Liquid ID, mereka nggak mau terlalu paksa team fight-nya. Mereka cari celah lagi dan ini lumayan juga nih untuk kekurangan ataupun ketertinggalan yang terlihat. Dari bagi bawah Masako BMI yang masih berhasil membuat dirinya pun selamat dan avatar kepada Baloyski. Take off dan landing ke tempat yang lain selamat. Defensif, itu dia. Guardian yang bisa digunakan secara ofensif atau defensif. Tinggal dia pilih mau open atau closing untuk bagaimana cara dia menggunakan ultimate-nya. Tapi untuk sekarang Veldora nih, lagi-lagi yang masih belum ada jawabannya. Gak ada sama sekali yang bisa men-take down Veldoranya. Revitalize membuat dia makin lebih sustain. Dan Aboy akan selalu hadir di belakang untuk bisa memberikan internal guard tambahan. Agar nantinya teman-teman dari tim Liquid ID gak bisa ngelakuin screening kepada lini belakang dari Ivan. Oh, sandwich ini. Oke, kita lihat apa yang akan langsung dilakukan. Dan benar saja, mereka mencoba untuk bisa ke-sandwich ke arah beberapa player memiliki dalam tim Liquid ID. Tapi barusan, terdengar karena langsung dikeluarkan pula, tapi Baloyski malah menjadi korban di dalam area tersebut dengan Nedorem udah dikeluarkan pula. Mereka berhasil untuk bisa memenangkan pertarungan dan menghilangkan lagi dua player memiliki oleh Geek Farm. Bahkan untuk sekarang dari Masakonya diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Dan itu dia kombinasi dengan ada Curse of Blood, kena karena orang sekaligus dan Netherrealm yang ngebuat dari Geek Fam ini kalkulasinya terbuyarkan, bro. Ya, dan harus seperti itu sih memang. Harus combo bareng sama ESKill. Karena ESKill punya efek life vein-nya dari Glowing One. Sehingga mereka bisa maksimalin bagaimana team fight yang begitu crowded dari Geek Farm. Ini Baloy dan Veldora harus mulai berputar otak lagi. Gimana caranya mereka memicu Curse of Blood, tapi mereka kalau boleh jangan keling. Karena kalau keling kayak tadi, wah itu damage yang diberikan dari ESKill akan sangat-sangat tinggi sekali. Oke, dan sekarang tim Liquid ID sudah mendapatkan satu buah angin segar. Kesempatan untuk comeback, apa yang Guardian? Wah, mau landing langsung di situ dong.
benar-benar mau memulai bagaimana pertempuran loh Wah, Bang. tapi itu lumayan predik ya berarti ya. Live jam aja berarti. Iya. Apalagi dengan adanya Lord yang udah muncul. Wow. Sekarang jadi harus nunggu dulu nggak sih untuk cooldownnya? Aha. Ya, Baleski harus nunggu After of Guardian-nya lagi. Bagi buat sekarang Lordnya bisa dikendalikan sama teman-teman dari tim Liquid ID. Karena mereka yang bisa juga nih untuk teamfight panjang semenjak RNC udah ready. Untuk teamfight berlima dan Widi yang tahu nih gimana caranya untuk stop Baleski dan Valdora. Langsung dikeluarkan begitu saja dengan tadi pergerakan lewat Glorious Runway, namun Nedoran sudah ke-trigger dengan Lord yang sejauh ini belum menjadi milik siapapun. Wah, ini keputusan yang bagus banget sih untuk Gifem. Mereka tiba-tiba mundur lagi. Dan bahkan trigger dari penalti zone dan dari Ram. Dan Lord bakal coba untuk dipegang perlahan pula. Di tempat yang lain kita lihat akan seperti apa lagi apa taruhannya tadi masih sempat bisa menyelamatkan pergerakan dari Baleski, walaupun dari Baleskinya sempat untuk membayangkan beberapa saat dan juga sekarang pergerakannya di mana Lord yang berhasil diamankan oleh Vincent. Masaknya pergi jauh banget untuk bisa menyelamatkan diri, namun Aboy, Vincent dan juga Masako masih berhasil untuk mempertahankan diri. Oke, dua tukar dengan adanya Lord. Apa ini bisa dibilang keuntungan untuk Gifem? Udah pasti sebenarnya masih dapetin keuntungan karena ada trade-nya yang didapatkan Indra Lord. Tinggal gimana caranya maksimalin Lord ini. Karena kalau Lordnya bakal jadi Lord giveaway menurutku yang merugi adalah Gifam itu sendiri. Vincent memang sudah punya Holy Crystal. Tapi buat sekarang harusnya Veldora dan Baleski udah mulai sadar kalau tim Liquid ID udah bisa nge-punish mereka berdua. Jadi kalau misalkan tim fight lama, mereka harus sekali lagi memicu ultimate dari Yeskiel. Gimana caranya memicu dengan adanya Netherrealm? Mungkin Aboy punya jawabannya kayak tadi. Lempar Eternal Guard biar ada screening terhadap teman-teman dari tim Liquid ID sehingga mereka terpaksa untuk mengeluarkan satu buah ultimate power dari Paramis. Oke, drone fade away buat defense juga ya. Udah disiap-siagakan oleh Veldora. Kiranya nanti ada tim Liquid ID yang mau coba untuk tabrak balik. Tapi ya, ini dia momentum demi momentum yang memang membuat dari tim Liquid ID juga mereka kehilangan kesempatan. Dan dibalikin lagi keunggulan yang dipegang sama Gifem-nya. Gara-gara tadi dia Veldoranya buka Glorious Pathway ke belakang ya, Aha. aku jadi mikir, kenapa enggak Veldoranya ke arah yang berlawanan? Sehingga nanti tim Liquid ID itu malah benar-benar kena slow dari efek Glorious Pathway-nya, dan ketika mereka maju, mereka nggak bakal bisa mengejar dengan adanya Netherrealm dari ESL. Apakah Veldora sadar akan hal tersebut? Apakah Veldora nanti akan bertukar posisi dengan Baleski? Karena Baleski-nya menurutku malah nggak boleh ketahuan. Iya harus benar-benar nunggu di belakang dulu ya. Blind spot. Aha. Lebih tipikal yang kayak mirip-mirip kayak Kufra, kayak Lolita yang gak bisa nahan di depan sendirian dulu. Iya. Karena tadi udah sempat lumayan efisien ya kalau misalkan Glorious Pathway-nya ke belakang. Veldoranya bisa kabur juga. Ya point plus kapan naikin HP juga. Dan siapapun yang mengejar ketika melewati Glorious Pathway itu bakal terkena efek slow. Dia bakal jadi lambat banget. Jadi bocil slow Kenapa ya. jadi slow mo juga, mohon Ya, maaf. Ya. bocil slow mau biasa juga jelas hidup kadang-kadang ya. Tapi ini dia, Purple juga yang udah mulai invade akan membuat keunggulan semakin besar lagi bisa dimiliki oleh Gifem. Sementara menunggu juga ke arah Lord yang akan segera muncul. Lem jauh udah mulai dikontrol oleh Masako. Repot ya. Repot banget ini membuat dari tim Liquid ID sedikit overthinking nih. Ya tapi untuk Mas Sako pilihan itemnya dia langsung ke Rose Gold Meteor karena dia tahu nih magic damage-nya akan sangat-sangat tinggi dan sangat mengancam sekali. Jadi dia sangat-sangat berharap pada magic defense yang dia miliki sekarang. Mungkin last itemnya akan menuju ke Maleficor untuk bisa memberikan damage kepada Aran atau mungkin kepada Widi biar lebih takut juga. Dan Widi mungkin nih yang nanti akan menjadi penyelamat dari tim Liquid ID kalau aja Curse of Blood-nya benar-benar on point. Ini benar-benar bisa jadi game changer, apalagi kalau di follow up sama Aran, Yeskiel, ini bakal menjadi combo yang mematikan. Ya. Dan juga satu issue letter lagi ya. Lagi-lagi ya ini yang tajam adalah Widi dan juga Aran ya. Jadi sebuah langganan tetap tapi wah kepegang tuh ya. Monik nggak mau tadi. Agak galau sedikit. Apa terobos dari gua karena sekarang ada Purify yang memang ketika dia langsung dari Yeskiel menjadi korban di dalam pertempuran, bahkan ada tenaganya baru saja dikeluarkan. Dua repelan pun tadi sudah terjadi di dalam hal tersebut, mereka siap untuk bisa memenangkan di dalam pertempuran ini dengan teman-teman tadi udah dikeluarkan pula Hiroshiki masih berhasil bergabung dengan rekan-rekannya dan Netherrealm sudah terlihat di dalam area tersebut. Walaupun memang pasif yang dikumpulkan juga ya oleh Yeskiel cukup banyak, tadi hanya perlu 2 detik aja nunggu dia spawn. Tapi balik lagi, ternyata Netherrealm-nya udah ke-trigger juga nih. Ya, emang sih Netherrealm ke-trigger, tapi masih poin lagi dari Yeskiel dan dia kembali lagi ke line up down. Menang kuantitas, malah sekarang tim Liquid ID. Mereka bisa set up dulu nih untuk Lord-nya, apalagi Fabian punya purple buff. Mereka tinggal pilih, mau team fight, karena belum ada Baleski juga. Walaupun ada After Guardian atau mereka akan memanfaatkan landing-nya terlebih dahulu atau Hammer pick off. Tapi
ini nggak possible buat pick off. Karena belum ada tipikal hero yang cocok dari Black ID untuk melawan pick off. Sekarang malah Ipang yang menarik ulur lagi tetap dari tim Black ID biar mereka bisa memicu Netherrealm untuk kedua kalinya. Masa aku bikin gitu kan. Kenapa? Tadi untuk game aja cepet banget. Di depannya udah ada cara mungkin lah. Cepet ya. Salah langkah sedikit, wah itu bakal jadi ancaman sih Yap. buat Ipang. Dan ternyata build terakhir dari Mas Angko kayaknya bakal tekanan damage ya. Aku pikir bakal ada Winter Crown nantinya untuk membuat diri dia sustain di depan. Tapi butuh malah efek juga sih, lebih butuh damage tambahan juga kan. Karena teksturnya udah cukup, Roscoe juga udah bikin dia survive tadi. Dengan ada tambahan dari Winter. Instant damage dari Fabian, wow. Wah ini krusial sih, apalagi kali ini akan ada kesempatan untuk tim Liquid ID. Mereka bisa langsung setup menuju ke Lord-nya. Hanya berhadapan dengan 4 pemain saja dari Gfam. Ini masalahnya adalah karena kuantitas juga dari Gfam. Apalagi mereka punya karena Oh my god, dan penalty zone jadi dikeluarkan. Sedikit lagi bisa tapi ternyata dengan ada dua yang sudah dikeluarkan tepat waktu bola bola Vincent pun tidak berhasil selamat di dalam pertempuran yang sudah terjadi di dalam Retribution Fabian. Berjatuh beberapa kali ke arah tapi ternyata Masako memberikan damage yang begitu mematikan. Udah ternyata Masako-nya dihukum. Masako terpunish berlarinya. Pergerakan dari Aran lagi-lagi penalty zone dan juga Netherrealm. Jadi satu buah kunci untuk tim Liquid ID bisa melakukan serangan dan juga bertahan dengan adanya peluang tim fight yang bisa dibawakan oleh Gfam. wah ini jatuhnya adu kiting sih, adu tarik ulur. Siapapun yang terpicu ultimate duluan itu bakal rugi banget dan tim Liquid ID lebih sabar tadi untuk menantikan bagaimana Netherrealm di waktu yang tepat, Curse of Blood di waktu yang tepat pula. Sekarang ada si Halberd dari Fabian, Regen HP didapatkan dari pasifnya Baloski nggak akan semaksimal sebelumnya. Dan sekarang mereka mencoba untuk memanfaatkan Lord. Beda kondisi ini, nggak ada super minion sekarang dari Gfam. Mereka harus panik secepat mungkin Lordnya. Oke, dan Baro yang akan diambil bertahan tidak untuk kedua kalinya balik menjadi korban, namun sekarang salah bola tadi balik ke arah beberapa player dan Peldora menjadi satu target lagi dan Iron harus mundur dulu. Ya Lordnya bakal coba untuk di-clear dulu sih harusnya nanti tahap berapa lagi? Pergerakan begitu cepat tadi dilakukan Vincent dengan mundur ke bagian belakang dan bisa menyelamatkan diri, namun sekarang 5 player mengira di Liquid ID mereka masih bisa mendapatkan kemenangan dan juga menyamakan kedudukan. Bergeraklah sudah, Webina di bagian bawah, Yeskiel standby di bagian belakang, siapa yang bisa membantu rekan-rekannya tapi Peldora memiliki sedikit SP lagi di dalam tubuhnya di bagian atas. Fabian berhasil menghancurkan ke arah satu best turret. Oh ini juga di buying time ya, kalau lagi menunggu kalau ini untuk hadir kita. Netherrealm jadi gol keputusan saja mereka berubah bisa mendapatkan kemenangan tapi tidak dapat Webinian. Akankah ini malah membuat pergerakan dari tim Liquid ID bisa dibalikkan begitu saja dan Winnie menjadi korban kedua. Iron Chiki mungkin ke mana? Iron Chiki menjadi korban ketiga. Wow, apakah ini akan mengulang luka lama? Miskalkulasi untuk endgame. Bahwa 3 pemain dari tim Liquid ID menghilang bro. Dan membuka Netherrealm sebelum team fight. What is happening here, Haskill? Karena tidak ada combo yang dibuka barusan dari kubu Gfam. Mereka juga nggak bisa untuk paksa punish base-nya. Karena kebetulan di situ masih ada Aboy, masih ada Eternal Guard. Dan kembali lagi, ya udah. Kita bakal jadi team fight yang tidak berimbang secara kuantitas. Yeskiel menjadi korban kali ini. Yeskiel belum memiliki lepasin dan cukup hingga membuat dirinya mendapatkan begitu banyak lagi pandangan di bagian bawah. Fabian menjadi korban 1v1 bersama dengan Vincent. Itu Vincent udah buka Winter ganti lagi ke Immortal. Dan begitu pun dari Fabian yang pecah Immortal dan ternyata balik lagi 1v1 situation. Vincent menunjukkan kelasnya. 2-0 untuk Vincent. Walaupun secara individual bisa terlihat bagaimana Julian versus Nolan yang ternyata direka adegan ulang di game yang kedua kali ini. Memang Vincent gak mau satu, bro, maunya pasti dua. Iya benar. Tapi kalau sekarang karena take over momennya ada di Gfam. Lord kali ini yo, Lord yang sangat-sangat mahal. Harusnya masih bisa coba buat di take over sama tim Liquid ID. Menunggu Fabian dalam kurun waktu 5 detik apakah mereka mampu. Karena lihat Masakonya, wah kencang banget sih, tinggi banget. Windtalker. Ada Windtalker tadi terakhir dia lepas sepatu. Iya. Dia pakai Windtalker. Dia pakai Windtalker, dia memanfaatkan efek Typhoon, dan sekarang tinggal menunggu bagaimana Lord akan bergerak ke area baru lane seharusnya. Siap? Ternyata di Aran sedikit lagi akan ke arah yang bisa bertahan tapi Netherrealm. Sudah terpop-up kali ini. Wow. Itu bahayanya ketika Lord akan muncul. Muncul di area baru lane dan bahkan tidak ada Netherrealm
Wah, ini jangan-jangan mentang-mentang bawa 2 kolam nih. Jadi semuanya pemancingan. Mancing terus dari tadi resource-nya. Ini 2 kolam berdok pegang juga kan? Sama Oh, aja iya. kalau dihitung itu. Kuat ya. Oke. Oke, ada Winter Crown dari Vincent. Teamfight jangka panjang yang ingin dicari oleh teman-teman dari Geek Fam. Maka mereka akan ketemu solusinya terlalu buru-buru untuk melakukan endgame tim Liquid ID. Akankah mereka menyesali perbuatan mereka sebelumnya? Karena World akan bergerak pada lane 3 lane push dari Geek Fam. Ini miskalkulasi tadi fatal banget sih. Kayak kita tahu ya bagaimana itu menjadi salah satu ancaman juga untuk tim Liquid Yep. pada minggu pertama. Dan sekarang, Hey, ada Glorious Pathway langsung dikeluarkan Navarro gue tadi. Dunai, bagaimana Fabian ingin pulang menuju ke arah satu phase utama dan sekarang waktunya untuk Baleski bisa bergabung lagi bersama dengan rekan satu di terakhirnya membuat dari pergerakan Widi untuk yang masih selamat dengan adanya yang udah bisa diaktifkan kembali dan mereka masih berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan kedua. Wow. Kick kembali diusir mundur. Oh, dan tim Liquid ID mereka masih berupaya bersikeras mendefense. Sementara satu buah base turret top akan mati-matian juga dipertahankan. Ini harus pelan-pelan sih karena kalau Hey, culik ada satu Glorious Pathway dikeluarkan tapi tidak bisa membuat Veldora selamat. itu dia, kalau Veldora keculik mereka akan kalah dari segi kuantitas dan sekarang tim Liquid ID punya kesempatan untuk fight back. Mereka akan coba untuk punish bagaimana Geek Fam dengan tidak sabarannya kembali. Kedua tim ini harus punya rem sebelum menuju ke high ground karena mereka harus berhati-hati. Di depan base terkadang ada sesuatu yang membuat mereka terpleset. Apalagi dengan item sekarang yang harusnya udah hampir semuanya lengkap. Winter Crown Immortal adalah item-item penyelamatan bagi kedua belah tim. Rose Gold Meteor kembali, ada tangan dari Masako. Apakah ini akan menjadi jawaban lagi setelah magic damage yang begitu tinggi bisa diberikan dari Iron Shiki, apalagi dia punya Wishing Lantern juga. Dia tahu kalau misalkan dia harus ngedeliver damage setinggi mungkin kepada Garot Kaca dan juga Hylos. Makanya dia bikin Wishing Lantern. Oke. Tapi harusnya kan jauh diunggulin sama tim Liquid ID nggak sih, Prof? Kayak super minion di bawah. Jadi ngebuat, ya harusnya Ada chance split push. Apa Goda tadi dikeluarkan tapi tidak sempat untuk Baloy. Baloy. Lagi Avatar of Guardian. Tidak ada pasif, tidak ada basic attack yang bisa di-enhance juga untuk di-convert jadi heal. Dan tidak ada pengaktifan Revitalize. 45 detik tanpa Baloyski. Lord Fight akan menjadi tempat yang berat bagi teman-teman Geek Fam. 2 kali loh. Tadi di game 1 juga, di saat lore-nya muncul, ada Avatar of Guardian yang ke-trigger juga tadi di rumput kanan tengah. Wow, ini menjadi informasi yang cukup mahal pastinya. Yang harus bisa dimanfaatkan tim Liquid ID. Wah. Walaupun ya sekarang tim Geek Fam masih cukup unggul. 20 detik tanpa adanya Baloyski. Sementara di top lane Vincent udah terdeteksi. Apakah ini akan menjadi tim fight paksa 45? Ya karena sekarang pertempuran yang harusnya terjadi di area dari Lord. Tapi Aaron sudah kembali join ke dalam pertempuran dan Veldora masih selamat sejauh ini. Vincentnya akan segera gabung ke bagian depan sahabat menjadi Big Siapa? Vincent kali ini menjadi pahlawan hadir dengan retribution Aaron. Mengingat mana Immortal yang bermacam ada di dalam kamera Vincent. Terlalu berani. Ada Iron Shiki di dalam rumputan. Dia satu zaman pojok dalam diri belakang. Winter Crown untuk kali ini masa kami bisa mengatakan demi kami. Oh boy. Kali ini Malabar berlangsung menggila mereka triple kill ke Morbidnya. Bisakah didapatkan ada apa terogan yang dikeluarkan. Dan untuk kali Baloyskinya mencoba bisa membalikkan keadaan tapi Baloy again. Oke, satu buah ward yang dimanfaatkan oleh Geek Wah. Fam tapi wipe out. What? Veldora? Wipe out? Hey, bisa terweapon untuk kali ini, tapi Veldora mencoba untuk bisa membalaskan keadaan saat terakhirnya. Netherrealm merubah keadaan. Dapat ward tapi kalah fighter wipe out dan overcommit. Overreaction team fight dari Geek Fam membawa mereka ke dalam petaka sendiri. Iya, 10 detik sebelum Vincent kembali. Apakah ini akan jadi waktu yang cukup? Sepertinya tidak. Tidak akan sempat dan game akan bergerak menuju ke game. Dia akan